Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang hakikat manusia. Saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Anissa Latifah dan nama rekan saya Natasha Rahimah dan rekan kedua saya ada Anissa Fitri dan rekan saya yang ketiga ada Aisyah Karisma. Next slide. Baiklah, materi tentang poin tentang pengertian hakikat manusia akan disampaikan oleh Natasha Rahimah. Baiklah, saya akan menampilkan tentang pengertian hakikat manusia dan hakikat manusia. Pertama yaitu pengertian hakikat. Hakikat dari bahasa Arab dengan kata dasar hak yang berarti kebenaran yang sesungguhnya atau mendasar. Manusia adalah istilah manusia juga berasal dari bahasa Arab yaitu kata man, artinya manusia, yang mana arti ini hampir sama dengan bahasa Inggris. Penggalan yang kedua yaitu nasia, yang artinya pelupa. Jadi, istilah manusia berarti orang yang sering lupa tentang aturan dan peringatan-peringatan dari Tuhan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaannya. Yang lain karena dibekali dengan akal dan pikiran. Yang ketiga, hakikat manusia. Hakikat pencipta manusia adalah mengemban tugas-tugas pengabdian kepada penciptanya sehingga manusia dianugerahi berbagai macam potensi yang dapat tumbuh kembang potensi tersebut dalam bentuk kemampuan dasar yang hanya mungkin berkembang secara optimal melalui bimbingan dan arahan yang sejalan dengan petunjuk sang penciptanya. Sasaran pendidikan adalah manusia. Pada dasarnya, pendidikan adalah aktivitas dasar berupa bimbingan untuk menumbuh kembangkan potensi manusia. Dengan demikian, pendidikan merupakan aktivitas yang bertahap, terprogram, dan berkesinambungan. Filsafat antropologi berupaya mengungkapkan konsep dan gagasan-gagasan yang sifatnya mendasar tentang manusia. Antropologi berupaya mengungkapkan konsep dasar gagasan-gagasan yang mendasar tentang manusia. Berupaya menemukan karakteristik dasar manusia dan secara prinsipil membedakan manusia dari makhluk lainnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Sekian. Baiklah, poin selanjutnya yaitu hakikat manusia menurut pandangan Islam yang akan disampaikan oleh rekan kita, yaitu Aisyah Karisma. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang kedua adalah menurut hakikat manusia menurut pandangan Islam. Terbagi dari 5 aspek. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Yang kedua manusia sebagai khalifah. Yang ketiga manusia sebagai al-nas. Yang keempat manusia sebagai Bani Adam. Dan terakhir itu manusia sebagai makhluk biologis. Untuk penjelasannya, yang pertama itu manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Tuhan sebagai pencipta disebut Khalik, dan selain dari Tuhan dinamakan makhluk. Itu terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yang kedua yaitu manusia sebagai khalifah atau manajer, dijelaskan dalam Quran Surat As-Sad ayat 26 yang artinya Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah.
Sungguh orang-orang sesat di jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan dari perhitungan. Dari penjelasan ayat tersebut dijelaskan bahwa sebutan khalifah itu merupakan anugerah dari Allah kepada manusia. Dan selanjutnya, manusia diberikan beban untuk menjalankan fungsi khalifah tersebut sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu manusia sebagai al-nas. Manusia sebagai al-nas bisa berarti manusia itu hidup dalam keadaan bersosial. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 jelas yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berpasang-pasangan dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Yang keempat itu manusia sebagai Bani Adam, merujuk kepada berbagai keterangan dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia adalah keturunan Adam dan bukan dari hasil evolusi makhluk lain seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 27 yang artinya, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, setan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Terakhir yaitu manusia sebagai makhluk biologis atau al-bashar. Hasan Langgulung mengatakan bahwa sebagai makhluk biologis, manusia terdiri atas unsur materi, sehingga memiliki bentuk fisik berupa tubuh kasar atau ragawi. Itu terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14, yang mana artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang berulang. Lalu tulang berulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Terima kasih. Baiklah, poin selanjutnya yaitu hakikat manusia menurut pandangan dan pakar yang akan disampaikan oleh Natasha. Nah, menurut pandangan pakar, yaitu ada tiga pakar, yaitu Charles Robert Darwin, yang kedua Ernest Haeckel, dan Aristoteles. Yang pertama yaitu Charles Robert Darwin sekitar tahun 1809 sampai 1882. Beliau menetapkan manusia sejajar dengan binatang karena terjadinya manusia dari sebab-sebab mekanis, yaitu lewat teori Denkendesis atau ilmu turunan dan teori natural selection, yaitu teori pilihan alam. Yang kedua ada Ernest Haeckel yang menyatakan manusia dalam segala hal menyerupai binatang beruas tulang belakang, yakni binatang menyusui. Dan yang terakhir ada dari Bapak Aristoteles, yaitu memberi definisi manusia sebagai binatang yang berakal sehat, yang mampu mengeluarkan pendapatnya dan berbicara berdasarkan pikirannya. Di samping itu, manusia juga binatang yang berpolitik atau zone politation dan binatang yang bersosial. Sekian, terima kasih. Baiklah, poin selanjutnya yaitu wujud sifat manusia yang akan disampaikan oleh Adisa. Wujud sifat hakikat manusia. Dari Umar Tirta Harja yang mengambil paham eksistensialisme, ada 8 sifat hakikat manusia, yaitu yang pertama kemampuan menyadari diri. Kaum rasionalis menunjuk kunci perbedaan manusia dengan hewan ialah pada kemampuan menyadari diri dimiliki oleh manusia. Berkat adanya kemampuan ini, manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Ialah kemampuan menempatkan diri dan menerobos ruang dan waktu sehingga manusia dikatakan memiliki unsur kebebasan. Adanya kemampuan ini pula yang membedakan manusia sebagai makhluk human dengan hewan selaku makhluk infrahuman, di mana hewan menjadi makhluk onderdil dari lingkungan sedangkan manusia menjadi manajer terhadap lingkungan. Yang ketiga,
Pemilikan kata hati, yaitu kata hati atau conscience of man, juga sering disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, dan pelita hati. Conscience ialah pengertian yang ikut serta atau pengertian yang mengikut perbuatan. Manusia memiliki pengertian yang menyertai tentang apa yang akan sedang atau yang telah ia lakukan, bahkan mengerti juga akibatnya, baik dan buruk bagi manusia sebagai manusia. Yang ketiga, moral atau etika perbuatan ialah salah satu ciri yang menjadi pembeda paling kental antara manusia dengan makhluk lainnya di dunia. Yang keempat, kemampuan bertanggung jawab ialah kesediaan menanggung konsekuensi atas apa yang telah dilakukan. Yang kelima, yaitu rasa kebebasan atau kemerdekaan. Ialah rasa bebas atau tidak merasa terikat oleh sesuatu, tetapi yang sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Yang ketujuh, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, yaitu hak dan kewajiban adalah dua hal yang berjalan beriringan. Tak ada hak tanpa kewajiban. Jika seseorang mempunyai hak untuk menuntut sesuatu, maka tentu ada pihak lain yang berkewajiban memenuhi hak tersebut yang pada saat itu belum dipenuhi. Sebaliknya, kewajiban ada oleh karena ada pihak yang harus dipenuhi haknya. Kewajiban ialah sesuatu yang harus kita penuhi, sedangkan hak ialah sesuatu yang semestinya diberikan pada kita. Yang kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah istilah yang lahir dari kehidupan manusia. Dalam menghayati hidup, manusia akan mampu menghayati kebahagiaan apabila jiwanya bersih, stabil, tanggung jawab, memiliki pandangan hidup dan keyakinan hidup kukuh, dan bertekad untuk merealisasikan dengan cara yang realitas. Sekian dari saya. Baiklah, jadi kesimpulan dari poin-poin di atas itu banyak penjelasan dari teori-teori yang dikemukakan pihak-pihak tertentu terkait dengan manusia. Seperti yang paling terkenal yaitu Charles Darwin dengan teori evolusinya telah berjuang menemukan bahwa manusia berasal dari primata, tapi ternyata gagal dan ada misteri yang dianggap menjembatani proses perubahan dari primata ke manusia yang tak sanggup menyebabkan oleh yaitu suatu mata rantai yang putus. Jelasnya tidak ditemukan bukti bahwa manusia muncul sebagai bentuk buah dari proses. Dan dalam Islam pun manusia telah dijelaskan terkait asal-usul dan tatanan kehidupannya di masa depan. Semua itu telah ada dalam kitab Al-Quran. Bahwa manusia jelas bukan berasal dari perubahan ataupun transformasi dari hewan, karena manusia adalah makhluk Tuhan yang ada. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Saya selaku moderator, apabila ada salah kata, minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.